Pada video kali ini, Mimin akan mencoba merangkum manhwa The Betrayal of Shadow dari chapter 1 sampai 11. Chapter ini membahas mengenai petualangan Sal Cooper yang masih berusia 3 tahun. Ia mengalami reinkarnasi, mendapatkan kembali bakat pedang peringkat S, sampai merencanakan balas dendam kepada keluarganya. Oke, mungkin itu sedikit pembukaan dari Mimin. Selamat menikmati. Seorang lelaki bernama Sal Cooper tertunduk lesu bertumpu pedang yang tertancap di lantai. Ia adalah seorang Shadow. Shadow sendiri adalah sekelompok yang dimiliki keluarga Cooper, dan kelompok ini selalu digunakan oleh keluarga Cooper untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Namun sesuatu yang membuat Sal Cooper tertunduk adalah karena keluarga Cooper baru-baru ini telah mengangkat kepala keluarga baru. Dan kepala keluarga baru ini memberikan perintah untuk melakukan eksekusi mati terhadap Sal. Bagi Sal, dirinya merasa telah ditipu oleh keluarga Cooper atas perintah dan keputusan yang sewenang-wenang. Ia marah besar, dan seketika dengan kemarahannya itu ia langsung melompat untuk mengayunkan pedangnya ke arah kepala keluarga Cooper yang baru. Tapi yang terjadi, pedang itu berhenti tepat di bagian leher kepala keluarganya. Ternyata ia lebih dulu tertusuk dari belakang oleh pedangnya para pengawal yang ada di sana. Di ujung kematian Sal, ia merasa telah dikhianati oleh keluarganya sendiri tentang kehidupan yang telah ia dedikasikan untuk keluarga. Namun dirinya malah terbunuh oleh keluarganya sendiri. Pada detik-detik terakhir hidupnya, ia berkata, "Apakah ini akhirnya? Aku Sal Cooper," ungkap jiwanya yang berwujud naga. Lalu dalam kemarahannya yang penuh dendam dan ambisi, ia membatin, "Jika ada kehidupan setelah ini, aku pasti akan menghancurkan tubuh kalian menjadi berkeping-keping." Singkat cerita, seorang anak berusaha membuka matanya. Di atas tumpukan jerami, ia terbangun dan bingung dengan ruangan di sekitar. Namun ia tak tinggal diam dan langsung bersiaga jika ada sesuatu yang akan menyerangnya. Masih dalam kebingungan, ia bertanya-tanya tentang kondisi dan apa yang telah dirasakannya. Namun ia merasa jika tempat saat ini sangat familiar dengannya. Lalu tiba-tiba seember air mengguyur tubuh mungilnya, dan dari arah lain berdiri tegak pelayan songong menatap garang ke arahnya. Di sana pelayan itu menyuruhnya untuk membersihkan diri, karena dalam waktu dekat ia akan dibawa pergi ke suatu tempat. Sontak ia menatap sinis dan plak. Pukulan keras mendarat di pipinya. Pelayan itu mengatakan, "Apa yang kau tatap dengan mata menjijikkan itu? Kau ini bocah yang rambutnya belum tumbuh semua, sudah berani menentangku." Di sana nampaknya bukan tentang pukulan yang membuat anak tersebut terkejut, namun panggilan bocah dari pelayan itu yang membuatnya bingung. Lalu seketika ia mencoba bercermin melalui genangan air yang sebelumnya diguyurkan ke tubuhnya. Melihat wujud itu, ia tersenyum bahagia karena ia kembali ke usia 3 tahun. Yap, dia adalah Sal Cooper yang telah berinkarnasi lebih muda dari kematiannya. Namun saat ini nampaknya ia masih memiliki ingatan sebelumnya bahwa ketika kehidupan sebelumnya dia adalah seorang Shadow dari keluarga Cooper. Bersama dengan para Shadow lainnya, dia menerima pelatihan paling ketat dari keluarga sejak masa kecil. Mulai dari pembunuhan, pembakaran mata-mata, sehingga dari itu terbentuknya sebuah kelompok yang disebut Shadow, yakni segala hal yang tak boleh terlihat oleh cahaya. Tak hanya itu, keluarga Cooper juga menyerahkan semuanya kepada kelompok Shadow untuk segala macam urusan. Sebagai balasannya, keluarga akan memberikan kepada mereka kekayaan tak terbatas dan kemuliaan. Oleh karena itu, para Shadow menerima perintah dengan senang hati. Namun berbeda dengan dirinya, ia adalah anak haram keluarga Cooper. Maka dari itu ia bertekad untuk mengubah takdirnya yang penuh penindasan dan melatih bakat terpendamnya dengan pelatihan yang mematikan. Lalu ketika Sal Cooper sudah menguasai segala pelatihan, ia menemui kepala keluarga. Nampaknya dari pertemuan itu keberadaannya menjadi lebih dihargai. Dan dengan begitu ia menjadi sukarela menawarkan diri untuk berperang demi keluarganya. Dan dalam waktu dekat ia berhasil menyelesaikan perintah dan memenggal kepala musuh
serta menghancurkan kota-kota. Sampai pada akhirnya dalam pertempuran yang berlarut lama, dirinya kemudian memenangkan kemenangan pertempuran demi keluarganya. Dan ia mengira atas kemenangannya itu ia akan diberi hadiah tertinggi oleh keluarga. Namun ternyata yang didapat darinya adalah penipuan. Tak hanya itu, ia juga mengetahui tentang kebenaran dari keberadaan Shadow. Bahwa menurut pengakuan kepala keluarga, sejak seseorang menjadi Shadow akan tertanam sebuah sihir, yakni sumpah bayangan kepada mereka. Sihir tersebut merupakan kekuatan pertumbuhan seorang Shadow yang akan terus-menerus disalurkan atau diserap oleh kepala keluarga. Tak hanya itu, jika kepala keluarga terkena luka, luka itu akan ditanggung oleh seorang Shadow. Selain itu, mengenai pemberian apapun tentang kehormatan, kemuliaan, dan kekayaan hanyalah sebuah tipuan untuk menghasut para Shadow supaya mau diperintah. Setelah mengetahui segala fakta itu dari kepala keluarga baru, Sal sangat marah. Ia meloncat dan berusaha menebas leher si kepala keluarga yang bernama Alan. Serangan itu nampaknya hanya mengenai bahu Alan. Lalu saat diayunkan ke arah leher, ia malah lebih dulu terkena serangan tepat di tengah dadanya. Namun meskipun pada akhirnya ia kalah, tapi ia memahami sebuah kekuatan blood magic dari membalikan sumpah bayangan, dan pada akhirnya ia berhasil merebut kembali kemampuannya yang telah diambil oleh Alan darinya. Namun hidupnya juga mencapai akhir karena itu pula. Kemudian keadaan kembali pada kondisi saat ini. Sal Cooper yang masih berusia 3 tahun itu bertekad untuk tidak akan mengulangi kesalahannya di masa lalu. Sangat lapar, sepertinya aku belum makan selama 3 hari, pungkasnya. Lalu tanpa sengaja ia melihat seekor tikus yang muncul dari balik jerami. Dengan tatapan memangsa, ia berkata, "Aku akan memakan tikus ini dulu untuk menghilangkan rasa lapar. Di medan perang di kehidupan masa laluku, tikus lebih lezat daripada daging manusia." Tiba-tiba dari arah lain tirai penutup pintu dibuka. "Hei sampah!" pungkas salah seorang pengawal memanggil Sal. Kedatangan kedua pengawal itu adalah memberitahu ke Sal Cooper bahwa ia harus ikut mereka karena Tuan Muda Alan ingin bertemu dengannya. Dalam kondisi diseret paksa, Sal mengingat bahwa saat ini pada kehidupan lamanya ia akan dipilih menjadi seorang Shadow. Dan ini juga menjadi awal ketika dia akan terkena kutukan Blood Magic atau sumpah bayangan. Lalu setelah mengingat itu, sembari tersenyum ia langsung mengambil keputusan untuk memberontak dan melepas cengkraman dari kedua pengawal. Setelah terlepas, ia bersiaga untuk menerima serangan. Lalu satu pukulan berhasil ia hindari dan pedang di pinggang pengawal itu nampaknya nganggur. Ia cabut dan sering sepotong tangan segar berhasil ia tebas. Salah satu pengawal yang melihat itu sangat ketakutan dan spontan mengatakan, "Anak ini benar-benar menguasai ilmu pedang." Sedangkan dengan pedang yang masih dipegang Sal Cooper, ia katakan, "Kesempatan sempurna untuk balas dendamku telah tiba." Lalu kita lanjut pada chapter 2. Kisah chapter 2 ini diawali dengan keterangan mengenai sumpah bayangan yang merupakan bentuk sihir kuno di mana si penyihir atau seorang master sumpah hanya perlu mengeluarkan sedikit darah untuk membuat target menjadi bayangannya. Bayangan tersebut tidak akan dapat melukai master sumpah. Tak hanya itu, si bayangan juga akan menderita ketika master sumpah terkena serangan. Pada saat yang bersamaan, semua pertumbuhan dan kemampuan bayangan akan ditransfer ke master sumpah. Maka dari itu, karena sifat sihir tersebut sangat kejam, akhirnya 100 tahun yang lalu kekaisaran mengeluarkan perintah untuk menghancurkan semua buku catatan yang berkaitan dengan sihir sumpah bayangan. Tak hanya itu, kekaisaran juga mencegah siapapun untuk menggunakannya. Kemudian kisah dimulai di sebuah perkumpulan. Di sana nampaknya terlihat Tuan Muda sedang memukul pengikutnya. Tak hanya itu, terdapat juga Sal Cooper yang menyaksikan kejadian tersebut. Nampaknya dia datang atas keinginannya sendiri. Di samping itu diperkenalkan jika Tuan Muda tersebut bernama Alan Cooper yang berusia 8 tahun. Dan ia adalah penerus resmi dari keluarga Cooper.
Di sana tuan muda tersebut sangat marah karena salah satu pengikutnya telah gagal menjalankan tugas untuk membawa Sal Cooper secara paksa. Lalu setelah itu Alan menuju ke arah Sal. Di sana ia marah karena Sal telah melukai pengikutnya. Namun dengan sangat tenang, Sal tidak bergeming sedikit pun. Sementara itu dengan sangat puas, Alan menyuruh para pengawalnya untuk segera mengurung Sal Cooper di penjara bawah tanah. Tapi sesegera mungkin hal tersebut dicegah oleh kedatangan seorang wanita. Wanita itu adalah Hira Cooper, kepala keluarga dari keluarga Cooper, dan merupakan ibu kandung Alan. Di sana Hira mengatakan jika anak tersebut tidak memiliki siapapun yang menjaganya sejak kecil, wajar saja jika dia bertingkah sedikit gila. Tak hanya itu, alasan lain yang dikatakan Hera adalah bahwa hari ini merupakan upacara pengambilan sumpah. Maka bukan waktu yang tepat untuk memberikan hukuman. Kemudian secara diam-diam Hera menemui Alan dan memberikan nasihat untuk tidak melupakan tujuan awal mereka, yakni sesuatu yang harus dicapai hari ini, berupa permintaan ibunya untuk menjadikan Sal sebagai bayangannya. Namun nampaknya Alan sendiri secara pribadi memang tidak menyukai Sal, dan ia memang berkeinginan untuk menghancurkan Sal Cooper di suatu hari nanti. Lalu berlanjut yang mana Alan menyetujui permintaan ibunya. Mendengar itu Hira pun akhirnya tenang dan ia bergegas untuk pergi keluar dari ruangan. Tak hanya itu, dia juga memberi perintah supaya semua orang keluar ruangan kecuali Alan dan pengikut yang akan direkrut. Karena saat ini akan diadakan upacara untuk Alan dan pengikut barunya. Maka dari itu ruangan tersebut harus benar-benar steril dari siapapun. Singkat cerita, satu persatu gelas diisi sebuah minuman. Lalu di sana Alan mengatakan, untuk selanjutnya kalian semua akan menjadi anggota pasukan bayangan. Kemudian di sana sorak-sorai menggema dengan gembira di antara pengikut yang akan direkrut, kecuali Sal Cooper. Karena ia tahu betul yang akan terjadi. Lantas setelah agak lama memandangi minuman itu, ia pun berpura-pura meneguk minuman tersebut. Dan setelah gelas itu dijatuhkan, ia berpura-pura pingsan. Sebagaimana yang lainnya. Di sana Alan sangat puas melihat hal tersebut. Sembari tertawa kecil, Alan mengatakan, sekelompok orang bodoh bahkan tidak bisa membedakan air yang dibius dan air suci. Lalu setelah itu ia meneteskan darah dari telunjuk tangannya. Dan dari darah itu keluar lingkaran sihir sumpah bayangan. Lalu tak lama sihir itu mulai bereaksi dengan menyerap semua kekuatan. Kekuatan itu mengalir keluar dan mulai masuk ke tubuh Alan. Di sana Alan merasakan kekuatan yang luar biasa di tubuhnya. Dia menganggap jika ritual sumpah bayangan telah berhasil dilakukan. Dan ia sendiri sudah tidak sabar untuk memberitahu ibunya. Sampai kemudian saat ia memutuskan untuk menemui ibunya di luar ruangan, tiba-tiba ia terkena serangan di bagian kakinya. Di sana ia bingung dengan apa yang telah terjadi. Lantas ia berpikir jika semua itu mungkin adalah efek dari sumpah bayangan. Tapi ia sendiri masih tak yakin karena ibunya tidak memberitahu apapun soal sumpah bayangan. Sampai kemudian karena Alan frustasi dan tak menemukan jawaban, ia hanya menangis dan memanggil-manggil ibunya. Lalu dari arah belakang, Sal muncul dan langsung mengejek Alan dengan mengatakan, Anda benar-benar pengecut yang hanya tahu bersembunyi di balik punggung ibumu. Tapi sayang sekali, untuk tidak mengganggumu sebelum kau menyelesaikan sumpah bayangan, ibumu mengucapkan mantra kedap suara. Tidak peduli seberapa keras kau menangis, mereka tidak akan bisa mendengarmu. Pungkas Sal Cooper kepada Alan, dan ia sangat ketakutan mendengar itu. Lantas tepat di belakang Alan, Sal Cooper berdiri membawa pedang. Menyaksikan keberadaan Sal, Alan bertanya tentang bagaimana dia bisa bangun dan bagaimana dia tahu tentang sumpah bayangan. Dan di sana dengan tenang Sal menjawab, "Oh, apakah kau takut? Itu bukan satu-satunya hal yang aku tahu. Jika aku membalikkan sumpah bayangan, aku ingin tahu bagaimana reaksimu yang mulia." Pungkas Sal Cooper dengan tatapan penuh dendamnya. Lalu dalam sekejap Sal Cooper langsung meluncurkan pedang ke tanah.
Entah apa yang terjadi, tapi di sini langkah yang dilakukan Sal nampaknya membuat Alan kesakitan luar biasa. Ia merasa jika jantungnya seperti ditusuk pedang. Namun tak berhenti di sana, Sal bersiap kembali untuk menyerang Alan. Dalam sekilas ia mengingat tentang kehidupan lamanya, yang mana dirinya telah dimanfaatkan oleh Alan. Ia berkorban jiwa dan raga, namun ditipu begitu saja oleh Alan sebagai seorang kepala keluarga Cooper. Maka dari itu di kondisi saat ini ia ingin membalas semua yang telah menimpa dan terjadi padanya. Dan seketika ia menyerang Alan dengan penuh brutal. Suara teriakan dari Alan nampaknya terdengar sampai luar ruangan. Lantas salah satu pengawal mengatakan, "Nyonya, mantranya hancur." Mendengar itu, ibu Alan langsung panik tak karuan. Di chapter ini kisah dimulai pada suatu malam di bawah terang purnama, tepatnya di rumah keluarga Cooper. Sementara itu, kondisi Alan saat ini nampaknya tidak menerima luka sedikit pun. Di sana asisten Hera memberitahu jika menurutnya ketika melakukan sumpah bayangan, Alan hanya pingsan beberapa saat karena menggunakan sihir terlalu banyak. Tak hanya itu, terkait dengan mantra kedap suara yang rusak, ternyata diakibatkan oleh seorang pelayan yang terganggu selama pengucapan mantra. Dan pelayan itu nampaknya juga sudah mereka eksekusi. Hera yang mendengar laporan tentang pelayan yang telah dieksekusi lantas menyuruh untuk memberikan mayatnya pada anjing. Pada saat yang sama, asisten Hera juga mencemaskan keadaan Alan saat ini. Karena baginya Alan terlalu muda untuk melakukan sumpah bayangan. Dan kemungkinan hal itu dapat mengakibatkan adanya trauma. Sedangkan Alan masih bingung dengan keadaannya saat ini. Dalam hati ia mengatakan, "Mengapa aku merasa ada sesuatu yang terjadi namun aku tidak ingat apapun?" Tiba-tiba tangan ibunya mengelus kepalanya. Dan di sana ibunya memberi wejangan supaya Alan tidak perlu merasa terganggu dengan bayang-bayang. Karena yang kuat memangsa yang lemah dalam urusan tersebut. Mendengar itu, Alan langsung menepis tangan ibunya. Dia dengan percaya diri mengatakan, "Bagaimana mungkin? Aku adalah kepala masa depan dari keluarga Cooper. Para makhluk yang telah ditakdirkan itu harus mengorbankan nyawa mereka untukku. Benarkan ibu?" Hera yang mendengar perkataan Alan mematung beberapa saat karena kagum. Lalu setelah itu mereka berpelukan. Sementara di balik jendela kamar Alan, Sal mendengar dan melihat semua yang telah terjadi. Lalu ia menyatakan, "Sungguh ikatan yang mendalam antara ibu dan anak. Tapi sayang sekali, sejak hari ini Alan telah menjadi bayanganku." Kemudian Sal menjauh dari kamar Alan. Bersamaan dengan itu ia mengingat kehidupan masa lalunya. Yakni di saat ia berjuang untuk keluarga, tak sengaja ia menemukan indeks sihir darah yang memiliki catatan tentang sumpah bayangan. Namun bodohnya pada waktu itu ia dengan senang hati memberikannya kepada keluarga. Padahal sesuatu yang tidak ia sadari selanjutnya adalah dirinya akan menjadi tumbal keluarga. Namun sedikit keberuntungan darinya adalah bahwa ia sebelumnya sudah membaca catatan tersebut terlebih dahulu. Dan karena itu ia berhasil mengambil kekuatannya kembali di kehidupan sebelumnya. Setelah itu ia mengikat tangannya dengan kain. Lalu berjalan penuh percaya diri sembari ia mengatakan, "Aku yang berusia 3 tahun ini terlalu lemah dan tidak mampu melawan mereka. Aku harus menjadi lebih kuat mulai dari sekarang." Jadi langkah pertama menjadi lebih kuat adalah tebing api. Tebing api adalah sebuah tempat pengujian keluarga Cooper. Tempat itu diciptakan oleh keluarga Cooper untuk memilih bayangan kuat yang bersedia mengorbankan diri mereka untuk keluarga. Di samping itu, mereka yang teruji juga harus dengan rela mengorbankan diri dan menanggung patukan elang dari waktu siang maupun malam. Tak hanya itu, pengujian lain yang diperlakukan keluarga Cooper adalah melempar sekelompok anak yang berusia 10 tahun ke bawah di dalam tebing api. Keluarga Cooper memerintahkan mereka untuk berjalan melewati duri-duri dan memerintahkan elang untuk menyerang. Parahnya lagi, mereka tidak diizinkan untuk menyerah sebelum salah satu dari mereka berhasil mencapai puncak dan memperoleh berkah dari Griffin.
Karena setelah menerima berkah dari Griffin, mereka akan menerima tubuh yang kebal, walau seberapa banyak serangan yang diterima. Kemudian kondisi saat ini memperlihatkan seorang petugas memberi arahan kepada para peserta ujian. Di sana petugas yang bernama Enos tersebut hanya memberikan arahan supaya mereka dapat mencapai puncak, entah dengan cara dan metode apapun. Di samping itu, mereka yang akan membelot juga akan terkena hukuman mati setelah 3 hari dilaksanakan pengujian. Kemudian setelah itu, Enos mulai bersiap dengan mengambil peluit dan langsung memberi aba-aba melalui tiupan peluit tersebut. Semua anak langsung tunggang langgang berlari, namun ada salah seorang yang membuat Enos mematung tak percaya. Ia tak lain tak bukan adalah Sal Cooper yang berjalan dengan santai dan bersiul. Melihat Sal, para petugas nampaknya langsung mengenalinya, karena di kondisi upacara sumpah bayangan sebelumnya, Sal telah membuat tuan muda mereka marah. Lalu setelah itu kembali pada cerita yang mana Sal memulai perjalanan dengan memanjat tebing. Melihat apa yang dilakukan oleh Sal, para petugas menertawakannya. Karena mereka sudah memastikan jika orang yang memanjat tebing kemungkinan akan jatuh dan mati seketika. Lantas karena itu salah satu petugas mengatakan, "Mengapa kita tidak pergi untuk mengambil mayatnya sekarang?" Mendengar kawannya berkata demikian, Enos hanya tersenyum dan menunjukkan jam. Karena ia teringat jika ada sesuatu yang akan muncul beberapa saat lagi. Dan benar saja beberapa saat kemudian seekor Griffin terbang dari balik puncak tebing. Anak-anak yang ada di sana sangat ketakutan melihat kemunculan sosok tersebut. Sedangkan Sal nampaknya telah mencapai pertengahan tebing. Setelah itu, ia melihat bahwa Griffin telah membunuh rombongan anak-anak lainnya. Sementara di sana Griffin dengan tajam menatap Sal yang sedang bergelantungan di tebing. Lalu dari bawah tebing, Enos melihat ada peluang. Di sana sembari ia mengambil busur panah, ia kemudian berkata, "Kemarin Sal telah membuat tuan muda Alan marah. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkannya dengan Griffin?" Setelah itu dengan panah Enos langsung mengincar mereka. Dan tembakan dari Enos itu nampaknya dengan mudah dihindari oleh Griffin. Lalu tak lama kemudian Sal muncul dan berhadapan-hadapan dengan Griffin. Di sana tanpa adanya aba-aba, Griffin langsung menyerang dengan brutal. Namun tampaknya dengan sangat mudah Sal menghindari serangan tersebut dan mendaki ke atas tubuh Griffin. Dalam kondisi itu, Sal mengingat bahwa di kehidupan lamanya, satu-satunya cara untuk dengan cepat naik ke puncak dan mendapatkan berkah dari Griffin adalah dengan menjinakkannya. Lalu setelah itu, Sal berada dalam posisi menyerang. Sekilas info bahwa Griffin adalah monster peringkat S dengan tingkat bahaya bintang 4. Menurut legenda, Griffin mengembangkan kecerdasan dengan mengkonsumsi otak manusia dan mampu berkomunikasi dengan manusia. Di samping itu, Griffin telah mencapai kesepakatan dengan keluarga Cooper untuk membantu dalam memilih bayangan, dan imbalan yang akan diterimanya berupa tumbal. Sedangkan barang siapa yang menerima berkah dari Griffin, maka akan mendapat tubuh yang tidak bisa hancur. Sisi lain Griffin, ia menyukai emas dan permata, serta memiliki satu keturunan. Setelah itu kembali pada pertarungan. Di sana Sal berhasil melancarkan serangan tepat di kepala Griffin. Lalu ia meluncur jauh untuk menghindari efek rasa sakit yang diterima oleh Griffin. Namun Sal sendiri tak berhenti untuk melakukan tebasan selanjutnya. Tapi pada beberapa tebasan yang dilancarkan oleh Sal, nampaknya Griffin berhasil menghindarinya. Maka dengan begitu Griffin langsung melakukan serangan balik dengan bola angin. Serangan bola angin ditahan sekuat tenaga oleh Sal. Ia terlempar jauh ke arah ujung tebing. Untungnya dengan cepat tangannya berhasil mencekram ujung tebing. Setelah itu ia berusaha kembali ke atas. Dan sebelum menyerang kembali, Sal menyadari bahwa ia sangat ceroboh. Karena ia baru mengingat jika dirinya berusia 3 tahun. Maka dari itu ia memutuskan untuk menyusun ulang rencana. Dan tanpa sengaja ia melihat ada sebuah gua. Tapi tak lama kemudian tanpa aba-aba Griffin kembali bersiap untuk melancarkan serangan. Serangan angin itu selangkah demi selangkah dihindari oleh Sal.
Dan dengan mengamati serangan Griffin, ia kembali ingat jika setiap Griffin mengembuskan serangan angin, kekuatan anginnya akan meningkat dari level 1 ke level 10. Lantas sembari masih berlari dan menghitung serangan Griffin, Sal memikirkan cara untuk keluar dari situasi saat ini. Hingga kemudian ia terpikirkan sesuatu tanpa sengaja yang melintas di otaknya. Dan seketika Sal menghentikan pergerakannya. Kemudian ia melompat dan berhadapan-hadapan dengan Griffin secara langsung. Di sana ia memikirkan jika lebih baiknya menahan serangan Griffin dan memanfaatkan serangan itu untuk melarikan diri ke arah gua. Dan benar saja serangan yang diterimanya dari Griffin membuatnya terlempar ke arah gua yang ada di atas. Di samping itu, untuk mengurangi konsumsi energi berlebih, Sal sendiri menggunakan sumpah bayangan untuk mendapatkan transferan kekuatan. Dan benar saja di tempat lain kopi tumpah begitu saja. Alan terjatuh dari kursi dan kekuatan meluap keluar dari tubuhnya. Karena Alan saat ini adalah bayangan Sal. Dan oleh karena itu kekuatannya ditransfer ke dalam tubuh Sal. Pada akhirnya Sal berhasil menjalankan rencananya dan berhasil mendarat ke bibir gua. Lalu ia bergegas masuk ke dalam gua. Namun Griffin tak tinggal diam, ia menyusul ke dalam gua dan dengan cepat langsung mengejar Sal. Tapi tiba-tiba Griffin seketika berhenti. Matanya tajam penuh keraguan karena nampaknya Sal telah menyandra anak Griffin. Di sini Sal mengetahui hal yang tidak banyak diketahui orang lain, bahwa sekuat apapun Griffin, ia memiliki kelemahan bahwa satu-satunya anak yang dimilikinya tidak memiliki sayap karena rusak. Oleh karena itu Sal memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengancam Griffin. Di sana Griffin sangat cemas melihat anaknya disandra oleh Sal. Namun Sal sendiri nampaknya tak ingin melakukan apapun kepada anak Griffin. Malah sebaliknya ia menawarkan kepada Griffin untuk menyembuhkan sayap anaknya. Akan tetapi Sal sendiri juga meminta kepada Griffin untuk menyepakati sebuah syarat. Lalu singkat cerita, diperlihatkan dua petugas yang nampaknya menduga bahwa Sal telah dimakan oleh Griffin. Karena mereka tak mendengar suara sama sekali dari luar gua. Maka dari itu dengan perasaan senang mereka memutuskan untuk melaporkan informasi tersebut kepada Alan supaya diberikan hadiah. Namun tanpa disadari oleh mereka, dari arah belakang Griffin muncul begitu saja bersama dengan Sal yang menaiki punggungnya. Nampaknya di sini Sal telah berhasil menjinakkan Griffin dengan mudah karena ia hanya meminta syarat kepada Griffin untuk membunuh kedua petugas itu. Dan benar saja secara cepat Griffin langsung menumpas dan membunuh mereka, serta tanpa basa-basi memakan mayatnya. Kemudian setelah itu Griffin yang telah menjalankan tugasnya lantas langsung menagih janji kepada Sal untuk menyembuhkan anaknya. Mendengar apa yang disampaikan oleh Griffin, Sal meminta kepada Griffin untuk membawanya ke tempat rahasia di pegunungan bagian paling utara. Sampai kemudian singkat cerita mereka telah sampai di depan pintu, di tempat rahasia yang bernama Tanah Batu. Sebelum memasuki pintu tersebut, Griffin mengingatkan kepada Sal terkait janji yang mereka sepakati, yakni mengambil pedang Perseus dan membantunya mendapatkan darah Medusa yang bisa menyembuhkan segalanya. Dan di sana Sal menyetujui hal itu. Tapi di balik hatinya, Sal membatin jika dia tak memiliki tujuan untuk mengambil pedang Perseus, apalagi membantu Griffin. Namun yang dia inginkan sebenarnya adalah memanfaatkan Griffin untuk menghancurkan tanah rahasia tersebut. Lalu berlanjut, setelah mereka membuka pintu dan memasukinya, mereka disambut oleh sosok mengerikan yang berambut ular, yang tak lain dan bukan adalah Medusa. Jadi saat ini Sal dan Griffin berada di Tanah Batu. Sal sendiri memiliki ingatan di kehidupan masa lalunya saat berkunjung di sana. Pada waktu itu ia berusia 12 tahun dan pasukan bayangan saat itu menerima perintah untuk membantu Alan mengambil pedang Perseus yang berada di arena patung Medusa yang disebut sebagai alam tersembunyi. Namun persoalan yang terjadi, orang-orang yang berada di arena patung Medusa dapat berubah menjadi batu. Maka dari itu pasukan bayangan mengalami kerugian besar saat membantu Alan mengalihkan serangan Medusa.
Namun sebuah keberuntungan bagi Sal, karena ia menjadi salah satu orang yang selamat dari kutukan Medusa. Ia sendiri juga telah berhasil berhadapan dengan pedang Perseus, tapi tak bisa mencabutnya. Karena di sisi lain pedang Perseus merupakan pedang yang hanya dapat dipegang oleh seseorang yang memiliki bakat peringkat es. Dan Alan adalah satu-satunya orang yang memiliki peringkat es yang mampu mengambil pedang tersebut. Lalu seketika setelah mencabut pedang itu, Alan langsung membunuh Medusa dengan sangat mudah. Pada akhirnya setelah membunuh Medusa, Alan menjadi jenius yang dipilih oleh pedang suci. Dan dari pedang itu Alan mendapat kekuatan meluap, keahlian, dan bawahan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi di kehidupan saat ini, walau aku tidak bisa mendapatkan pedang Perseus, aku tidak akan pernah membiarkan Alan memilikinya, ungkap Sal dengan penuh percaya diri. Kemudian berlanjut pada kondisi saat ini memperlihatkan Sal dan Griffin yang telah memasuki alam tersembunyi. Di sana Griffin tak sabar karena ia terus menanyakan tentang pedang dan darah Medusa, karena yang ada di sana hanyalah tumpukan batu yang pecah. Tiba-tiba pintu di belakang mereka tertutup otomatis. Griffin bingung sedangkan Sal panik. "Oh enak, apa kau mencoba menipuku?" teriak Griffin kepada Sal. Di sana Sal semakin cemas. Hal itu bukan karena teriakan Griffin, namun ia cemas karena melihat sesuatu di belakang Griffin. Sesuatu berupa patung-patung yang bergerak ke arah mereka, kecuali patung Medusa yang masih berada di tempatnya. Kesal akan hal tersebut, Griffin menyerang patung-patung batu secara membabi buta, menghancurkan patung-patung yang menuju ke arahnya. Namun dari pecahan patung batu itu, semua kepingan nampaknya kembali menyatu, semacam regenerasi kembali seperti semula. Melihat yang terjadi, Sal terduduk lesu. Di sana ia melihat jika ketiga patung itu tidak memiliki 5 organ tubuh. Bagi Sal, patung itu semacam greyai bersaudara dalam sebuah mitologi, yakni sosok yang memiliki hanya satu mata dan gigi yang sama. Tak hanya itu, ketiga patung bersaudara dan Medusa merupakan putri dari Dewa Laut. Oleh karena itu mereka memiliki kekuatan untuk mengendalikan air laut. Selanjutnya di sana Griffin bersiap dengan adanya serangan dari patung-patung yang mengeluarkan kekuatan air laut. Dan benar saja serangan gelombang laut yang sangat besar diluncurkan. Sal dan Griffin mencoba menghindari serangan tersebut, sembari mereka memikirkan cara untuk keluar dari situasi itu. Namun Griffin yang tak sabaran dan muak akan kondisi tersebut lantas mengatakan, "Jika ini terus berlanjut, tempat ini akan runtuh. Kita semua akan mati di sini. Aku sedang mencari jalan keluar. Mungkin kita bisa menemukan solusi dari naskah kuno yang tertulis di setiap dinding," sahut Sal menjawab pertanyaan Griffin. Namun sebenarnya dari balik hatinya, Sal sebaliknya berpikir jika ia memang menginginkan tempat tersebut supaya cepat hancur. Karena dari awal itu adalah tujuannya, menghancurkan alam tersembunyi. Sebab ia sendiri sebenarnya sudah mengetahui jalan keluar dari alam tersembunyi, yakni ada sebuah gate yang ia ketahui di kehidupan sebelumnya. Namun ada satu hal lagi yang masih dia pikirkan, yakni kehancuran saat ini jumlahnya masihlah belum cukup untuk menghancurkan alam tersembunyi secara menyeluruh. Oleh sebab itu ia seketika berhenti dan berteriak memberi perintah ke Griffin. "Griffin, naskah kuno mengatakan untuk menyingkirkan mata yang ada di atas sana. Dia akan berhenti menyerang jika mata itu berhasil diambil." Lalu selanjutnya cerita berlanjut dengan diperlihatkan sebuah mata. Sementara itu Griffin yang melihat mata tersebut langsung ancang-ancang untuk melakukan lompatan. Dan dari lompatan itu ia berhasil mengambil mata dari patung tiga bersaudara. Awalnya setelah mata itu diambil, gelombang serangan air laut makin menjadi-jadi. Namun hal tersebut tidak bertahan lama. Sebab setelah itu patung greyai bersaudara mengalami reaksi kehancuran. Dan seketika mencair tanpa sisa dan tanpa bentuk. Griffin yang menyaksikan itu lantas mulai mempercayai ucapan Sal. Hingga tak lama kemudian Sal mendekatinya dan Sal mengatakan, "Naskah kuno mengatakan bahwa mata adalah kelemahan patung greyai.
Mendengar hal tersebut, Griffin menimpali dengan bertanya, "Bagaimana dengan pedangnya? Di mana darah yang bisa mengobati keturunanku? Apakah naskah kuno mengatakan sesuatu?" Mendengar hal tersebut, Sal langsung memberitahu dan mengatakan, "Pedangnya ada di sana, lihatlah." Dan benar saja dari arah lain terlihat bahwa pedang itu tertancap tepat di sebelah patung Medusa. Sekilas info, pedang Perseus dulunya digunakan oleh Perseus untuk memenggal kepala Medusa. Dan dari kepala Medusa keluar darah yang berwarna merah dan hijau. Dari darah merah memiliki kandungan racun yang dapat meracuni jiwa yang hidup dan mati. Sedangkan darah hijau dapat menyembuhkan segala penyakit. Lalu setelah itu berlanjut pada cerita di mana Sal mengatakan bahwa semua itu hanyalah legenda. Karena di alam tersembunyi ada rahasia lain, yakni munculnya pedang Perseus adalah ketika waktu kebangkitan Medusa. Dan saat ini Medusa telah bangkit dan ia secara spontan langsung menyerang mereka. Serangan Medusa langsung menghancurkan area yang ada di sekitarnya. Sementara itu Sal nampaknya diam-diam langsung melarikan diri. Karena ia menyadari jika Medusa akan terus membuat petaka di tempat tersebut. Dan ia tidak akan pernah berhenti sebelum ada seseorang yang memenggal kepalanya dengan pedang Perseus. Maka dari itu Sal memutuskan untuk pergi mendekat ke arah Gate dan berniat melarikan diri. Namun tiba-tiba dalam sekilas ia menyadari bahwa Medusa dengan cepat menuju ke arahnya dan menyerang. Sal dengan gesit menghindari serangan tersebut, namun di sana ia bingung kenapa Medusa tiba-tiba menyerangnya. Padahal sebelumnya Medusa berhadapan-hadapan dengan Griffin. Tapi saat ini kenapa Medusa berada tepat di depannya? Kemudian Sal mencari keberadaan Griffin. Ia menemukan ada ekor di balik batu. Nampaknya Griffin memiliki kemampuan untuk memperkecil tubuhnya dan ia mengecilkan diri karena takut dengan sosok Medusa. Di sana Griffin mengatakan, "Jika dilihat sekilas, Medusa ini tidak mudah untuk dikalahkan. Maka dari itu aku serahkan sisanya padamu. Aku tidak ingin mati." Setelah itu lanjut pada cerita yang mana Medusa terus menyemburkan serangan secara brutal. Serangan demi serangan nampaknya dapat Sal hindari dengan mudah. Karena keberuntungan Sal saat ini bahwa di kehidupan sebelumnya ia pernah menyelesaikan dan menaklukkan alam tersembunyi. Oleh karena itu ia masih memiliki ingatan dan pengalaman. Lalu setelah itu ia mengingat jika ada atribut kesatria meja bundar, yang mana dari atribut itu ia berniat untuk mengambil tamengnya. Karena dari tameng itu dirinya bisa menggunakannya untuk meminimalisir resiko melihat langsung mata Medusa yang dapat merubahnya menjadi batu. Tak hanya itu, dengan tameng ia juga bisa melindungi diri dari serangan tatapan mata Medusa. Selanjutnya Medusa benar-benar menyerang dan Sal yang telah memakai tameng berhasil untuk menahan serangan tersebut. Namun sayangnya dengan tubuh kecilnya itu ia nampak sangat kewalahan. Dan benar saja beberapa saat kemudian ia terpental jauh tak kuat menahan serangan Medusa. Di sana ia menyadari jika tameng tidak terlalu berguna untuk dipakai. Apalagi saat ini nampaknya gate yang akan digunakan untuk melarikan diri terlihat sudah hancur dan tidak ada. Di samping itu, melihat adanya pedang Perseus, ia menyadari bakat dan kekuatannya yang rendah saat ini mungkin tidak bisa digunakan untuk memakai pedang Perseus. Namun tak ada pilihan lain, ia terpaksa berlari ke arah pedang tersebut tertancap. Maka dari itu ia berniat untuk mencoba terlebih dahulu. Karena saat ini nyawanya sudah sangat terancam. Lalu saat menggapai pedang ia mengatakan, "Aku harus mempertaruhkan semua hal yang aku miliki." Dan setelah mengatakan itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ia bingung karena pedang tersebut sangat mudah diambil olehnya. Namun lagi-lagi, sebelum ia bertindak, tanpa disadari dari arah belakang Medusa berhasil melubangi tubuhnya. Serangan itu membuatnya lunglai. Ia tak berdaya sama sekali. Tubuhnya telah sekarat dan ia terlihat begitu pasrah ketika tubuhnya diangkat Medusa. Namun sebelum ia benar-benar menyerah, tersemat pertanyaan, "Kenapa? Bukankah bakatku terlalu rendah untuk memegang pedang?" Lalu sekilas kita diperlihatkan sebuah ingatan masa lalu Sal,
yang mana ia tak diizinkan oleh Alan untuk memegang pedang Perseus karena peringkatnya yang hanya D. Namun sebenarnya sesuatu yang tidak pernah diketahui Sal adalah ketika sebelum Alan mendapat pedang Perseus, ada sebuah kejadian yang mana Sal pada waktu itu disalib oleh keluarga Cooper. Di sana hanya ada Alan dan ibunya, yang mana ternyata mereka merencanakan untuk mengambil bakat ilmu pedang milik Sal, sekaligus menggunakan sihir amnesia supaya tindakannya tersebut tidak terbongkar oleh Sal. Selanjutnya, tampak bahwa Sal tiba-tiba terbangun dari kondisi sekaratnya. Sekilas juga wajah Alan muncul membayangi dan tersenyum. Di dalam ingatan Sal seolah-olah wajah itu berkata, "Bakat pedang milikmu kini menjadi milikku." Aura merah menyala dari tubuhnya, mengembalikan kesadarannya akan bakat yang dimilikinya. Di samping itu, pedang Perseus memberikannya kekuatan yang meluap-luap. Dari arah lain, si pengecut Griffin mengatakan, "Apa yang sedang terjadi? Anak ini dia tidak terluka." Perkataan Griffin tersebut dibarengi dengan tubuh Sal yang memang mengalami regenerasi akibat luapan energi yang diberikan oleh pedang Perseus. Selanjutnya, setelah segala luka yang diterimanya itu sembuh, Sal menatap tajam ke arah Medusa dan dalam sekejap dengan mudah ia memenggal leher Medusa, sekaligus kekuatannya meluap-luap begitu dahsyat. Setelah Sal membunuh Medusa, ia mengambil darah Medusa. Di samping itu, Sal juga menyadari sebuah kebenaran tentang dirinya yang memiliki bakat pedang tingkat S, bahkan mungkin lebih dari itu. Bahwa di kehidupan sebelumnya, bakatnya nampaknya telah dicuri oleh Alan. Oleh sebab itu, baginya ini akan menjadi balas dendam yang sangat menarik untuk menghancurkan keluarga Cooper. Sementara di sisi lain, Griffin yang telah mengetahui kemampuan Sal, nampaknya ia merasa takut untuk terlibat masalah dengan Sal. Maka dari itu, Griffin memutuskan untuk kabur. Namun tanpa ia duga, Sal memanggilnya. Di sana dengan sangat ketakutan, Griffin mendekati Sal. Lalu Sal mengatakan, "Apakah kepalamu terbuat dari logam?" Mendengar pertanyaan Sal, Griffin cukup lama terdiam dan hanya ada tanda tanya besar di kepalanya. Tapi bukan tanpa sebab, Sal menanyakan hal tersebut karena Sal membutuhkan tumpangan untuk menjebol dinding di alam tersembunyi. Kemudian selepas keluar dari bangunan itu dengan dua benjolan di kepala, Griffin baru menyadari sesuatu bahwa selama ini dia hanya dimanfaatkan oleh Sal untuk membantu menghancurkan alam tersembunyi. Tapi mengingat bahwa Sal berhasil membawa darah Medusa, jadi ia bersedia untuk melupakan tentang hal tersebut. Sedangkan di sisi lain, sepertinya alam tersembunyi sudah tertutup rapat oleh puing-puing bebatuan yang hancur. Begitupun dengan sosok Medusa yang telah tersegel dan tiba-tiba menjelma menjadi perisai Medusa. Lalu cerita berlanjut di mana Sal dan Griffin kembali ke lokasi tebing api. Di sana Griffin mengucapkan sebuah sumpah dengan memberikan berkatnya kepada Sal. Sesaat kemudian tubuh Sal bereaksi atas sumpah Griffin, yakni sebuah tubuh yang tidak akan pernah terluka sebanyak apapun dia diserang. Efek dari berkat Griffin juga dirasakan oleh Sal secara langsung. Ia merasakan tubuhnya mulai ringan dan beberapa luka kecil juga mulai menghilang. Dengan tubuh yang abadi tersebut, ia merencanakan untuk berhenti memindahkan luka atau serangan yang diterimanya ke depannya nanti ke tubuh Alan. Karena untuk sementara ia tak ingin keluarga Cooper memiliki kecurigaan terhadapnya. Selain itu, rencana yang akan ia jalankan adalah menyembunyikan bakat pedang peringkat S miliknya. Setelah itu cerita berlanjut di mana Sal memberikan sebotol darah Medusa kepada Griffin untuk segera menyembuhkan anaknya. Lalu tak butuh waktu lama, darah itu langsung diberikan ke anak Griffin. Dari darah yang diminum tersebut, sayap anak Griffin kembali muncul dan membaik. Anak Griffin terbang penuh bahagia. Melihat itu, Sal lantas mengatakan ke Griffin, "Jika anakmu hanya tahu cara untuk terbang,
Tapi jika dia belum memiliki master sampai umur yang ditentukan, dia hanya akan menjadi burung bodoh. Mendengar itu, Griffin spontan bingung. Lantas Sal langsung menjelaskan bahwa itu hanyalah sebuah saran darinya. Sal juga mengatakan ke Griffin jika dia saat ini bisa menjadi lebih kuat karena dulu memiliki seorang master. Mendengar apa yang dikatakan oleh Sal, Griffin juga membenarkan hal tersebut. Karena dulu masternya memberikan otak manusia kepadanya, oleh sebab itu ia bisa membangkitkan kecerdasan dan menjadi lebih kuat. Namun sayangnya masternya telah mati ratusan tahun yang lalu. Maka dari itu ia harus bisa menemukan orang kejam seperti masternya dulu. Setelah merenungi itu ia menyadari sesuatu, yakni Sal Cooper. Lalu tanpa basa-basi, Griffin langsung mengatakan supaya Sal mau menerima anaknya sebagai peliharaan. Griffin juga mengatakan bahwa anaknya akan memiliki kekuatan dan kecerdasan melebihi usianya. Karena di masa depan anaknya mungkin akan menjadi lebih kejam daripada dirinya. Mendengar tawaran dari Griffin, Sal tersenyum puas karena sejak dari awal ia memang menginginkan hal tersebut. Kemudian Sal menyetujui hal tersebut, namun ia menginginkan sebuah kesepakatan, yakni Griffin harus memberikan semua informasi tentang keluarga Cooper. Terutama yang paling penting saat ini adalah informasi mengenai kunci berharga yang bisa membuka tempat rahasia penyimpanan roh pedang atau semacam roh pedang berdarah milik keluarga Cooper. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di rumah keluarga Cooper, Hera nampak kesal karena tuan muda Alan atau anaknya tiba-tiba pingsan. Selain itu, kekesalannya juga disebabkan oleh asisten pribadinya yang tidak mengetahui penyebab pasti kenapa Alan bisa pingsan. Kemudian si asisten tersebut mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa Alan memiliki perlindungan bayangan. Oleh sebab itu Alan akan terbangun lebih cepat. Namun walaupun begitu, Hera sendiri memiliki kecemasan lain. Bahwa semenjak Alan melakukan upacara sumpah bayangan, Alan selalu pingsan. Dan Hera sendiri mencurigai jika ada orang di balik terjadinya hal tersebut. Di sela-sela Hera merenung, asistennya menyampaikan kabar penting bahwa Sal Cooper mendapatkan peringkat pertama dalam ujian kompetensi. Ditambah lagi dia menggunakan Griffin untuk membunuh petugas, sekaligus menjinakkan anak Griffin sebagai monster peliharaan. Sontak Hera tersedak mendengar informasi tersebut. Lalu sembari menaruh minumannya, ia menanyakan keberadaan Sal. Beberapa saat kemudian Sal muncul menemui Hera. Dengan berpakaian rapi, Sal menanyakan keperluan Hera memanggilnya. Lantas Hera bertanya kenapa dia membunuh para petugas. Kemudian dengan santai Sal menjawab jika dia melakukan semua itu untuk keluarga. Baginya para petugas sangat lemah karena bisa dibunuh olehnya yang hanya seorang bocah berusia 3 tahun. Maka dari itu Sal menyimpulkan jika para petugas tidak terlalu berguna untuk keluarga Cooper, sebab mereka tak lebih dari sebuah sampah. Hera sangat terkejut mendengar perkataan Sal. Ekspresi Hera menyiratkan kemarahan, kebencian terhadap Sal. Namun Sal sendiri saat ini tak gentar dengan ekspresi yang diberikan oleh Hera. Walaupun dalam waktu dekat Hera mengeluarkan semua kartu as miliknya. Selanjutnya dengan muka manis penuh topeng, Hera menyuruh asistennya untuk menghadiahi Sal dengan memberikannya penyembuhan di Eden Spring. Lalu dengan penuh kepuasan Sal menerima hadiah tersebut karena Eden Spring memang kebetulan merupakan tempat yang menjadi rencananya saat ini. Singkat cerita, Sal telah masuk ke ruangan Eden Spring. Sementara itu secara diam-diam Hera memerintahkan asistennya untuk mempercepat penelitian tentang sihir perampasan sebelum upacara pewarisan roh pedang. Karena bakat Sal harus dilucuti untuk ditransfer ke tubuh Alan. Di samping itu kecemasan Hera adalah bahwa Alan ternyata tidak memiliki bakat sama sekali terkait ilmu pedang. Oleh karena itu jika rahasia tersebut terbongkar, maka posisi Alan sebagai pewaris keluarga dapat goyah. Sementara itu beralih di tempat yang bernama Eden Spring, yakni sebuah tempat pemandian. Tempat ini merupakan pemandian yang airnya bisa menyembuhkan sebuah luka. Di sana Sal memikirkan sesuatu, lalu ia mengingat tentang percakapannya dengan Griffin.
bahwa Griffin mengatakan sebelum kematian masternya, si master ini menggunakan sihir terlarang untuk menyegel jiwanya di dasar kolam Eden Spring. Tujuan daripada penyegelan adalah untuk mewariskan ilmu pedangnya kepada pewaris yang memiliki bakat pedang peringkat S, supaya ada kepastian status kekaisaran keluarga Cooper tidak runtuh. Tak hanya itu, Griffin juga memberitahu kepada Sal bahwa di dalam kolam Eden Spring ia harus berenang sampai di sebuah gua bawah tanah, karena di sana akan ada kunci yang dapat memandunya untuk mendapatkan roh pedang darah warisan dari si master. Namun ada satu kecemasan Griffin bahwa ia tidak tahu persis syaratnya, apalagi saat ini terjadi keanehan di Eden Spring. Karena sebelum kematian si master, ia menggunakan sihir darah atau sumpah bayangan. Dan bagi Griffin itu menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk ditangani. Lalu setelah Sal cukup lama memikirkan hal itu, ia menyadari jika hal tersebut tidak akan mudah untuk mendapatkan warisan ahli pedang. Sementara itu di samping Sal ada dua anak yang berendam. Mereka bisik-bisik memuji kehebatan Sal saat berada di tebing api. Akan tetapi muncul dua anak lagi yang tidak terima dengan kehebatan Sal. Mereka adalah Reynald dan Lucian. Kemudian mereka menghampiri Sal. Di sana Reynald tanpa basa-basi mengejek Sal dan membulinya. Mendengar ejekan mereka, Sal cukup santai. Ia mengingat kembali bahwa mereka berdua di kehidupan sebelumnya adalah bawahannya. Akan tetapi mereka berdua juga sangat dekat dengan Alan. Di samping itu mereka juga selalu menuduhnya dan melapor ke Alan. Sampai kemudian ia sampai terkena eksekusi dari Alan karena tuduhan mereka berdua. Tapi tak lama kemudian mereka nampaknya langsung tersulut emosi karena dari tadi Sal hanya diam saja karena mengingat masa lalunya. Lalu sebuah pukulan dilayangkan oleh Reynald. Pukulan itu sangat mudah ditahan oleh Sal. Sampai kemudian kondisi mulai berbalik ketika Sal memberi sedikit pelajaran kepada Reynald. Dengan gegabah Lucian mengambil pisau dan langsung menyerang sehingga darah bercucuran. Tapi Lucian sendiri ketakutan melihat darah itu. Ternyata ia menusuk Reynald tepat di jantungnya. Dengan senyum mengejek, Sal mengatakan, "Maafkan aku yang tidak sengaja menggunakannya sebagai perisai daging." Setelah itu ia langsung menendang mereka berdua ke arah kolam. Sembari Sal mengatakan, "Kebetulan sekali mata air ini bisa memulihkan cederamu, jadi bersenang-senanglah di sana." Dalam kepuasannya itu Sal membatin jika ia masih memerlukan mereka berdua untuk pelatihan di masa depan. Selain itu mereka akan dimanfaatkan oleh Sal sebagai pionnya. Selanjutnya saat Sal melihat ke arah kolam, ia melihat Reynald yang sedang diselimuti oleh aura sihir hitam. Menyaksikan itu Sal bertanya-tanya terkait kenapa sihir jahat tersebut dapat muncul di mata air yang dapat memulihkan penyakit dan luka. Lalu dari pengamatannya itu Sal menyadari bahwa itu adalah keanehan yang sebelumnya dikatakan oleh Griffin. Setelah mengamati itu ia membuat pantangan untuk tidak menyentuh apalagi masuk ke dalam kolam tersebut. Dan oleh karenanya ia harus mendapatkan cara untuk mencapai dasar kolam tanpa menyentuh airnya. Tapi tiba-tiba lamunan Sal pecah. Ia mendengar suara yang tak asing, yang dari sisi lain nampak seorang petugas menyeret seorang wanita. Wanita itu adalah Andrea, kenalan Sal di kehidupan sebelumnya. Di sana si petugas sangat kesal karena Andrea terus memberontak. Akan tetapi kekesalan petugas tersebut seketika hilang karena kepalanya terbelah. Benar, Sal membelah tubuhnya menjadi dua dengan pedang Perseus. Menyaksikan kematian petugas tersebut, semua orang berlarian ketakutan. Sedangkan Andrea nampaknya malah tersipu malu. Dalam sudut pandang Andrea, Sal seolah-olah seperti seorang pangeran yang menolongnya. Namun dalam sudut pandang Sal, Andrea dilihatnya seolah-olah seperti orang yang ketakutan. Kemudian Sal meminta maaf karena merasa membuatnya ketakutan. Tapi nampaknya berbeda dengan Andrea yang sebenarnya tersipu malu dan malah memperkenalkan dirinya sekaligus menanyakan nama penyelamatnya. Di kehidupan sebelumnya, Andrea merupakan sahabat Sal. Dan ia selalu menyembuhkan luka yang diterima oleh Sal.
Selain itu, Andrea juga memiliki bakat sihir yang melebihi orang seusianya. Tak hanya itu, dalam beberapa momen Sal dan Andrea juga pernah bertarung bersama. Terlebih, nampaknya di kehidupan Sal sebelumnya, Andrea ini menyukai Sal. Kemudian di kehidupan saat ini mereka bertemu kembali dengan usia yang masih belia. Di usianya ini, Sal nampaknya cukup tertarik dengan Andrea karena di matanya Andrea terlihat begitu lucu. Lalu setelah itu mereka berdua saling canggung akan pertemuannya. Singkat cerita, kembali pada topik utama. Di sana Sal menanyakan ke Andrea tentang apakah ia tahu cara untuk mengeringkan air atau masuk ke kolam tanpa menyentuh setetes air pun. Mendengar hal demikian, Andrea merespon dengan berkata, "Apakah kau menyadarinya?" Sontak Sal semakin bingung dengan pertanyaan Andrea. Kemudian Andrea berbisik, meskipun ada magic aneh di musim semi yang dapat memulihkan cedera, siapapun yang menggunakannya tidak akan pernah bisa menerima sihir penyembuhan lain dan hanya bisa mengandalkan air kolam ini untuk memulihkan luka mereka. Mendengar apa yang disampaikan oleh Andrea, Sal menyimpulkan jika keluarga Cooper mengendalikan bayangan dan memaksa mereka supaya bergantung kepada keluarga saat mereka terkena luka atau penyakit. Setelah itu berlanjut, yang mana Andrea bersedia membantu Sal untuk bisa masuk ke kolam tanpa menyentuh airnya. Hal itu semata-mata dilakukan Andrea sebagai ucapan terima kasihnya. Selang beberapa saat kemudian, Andrea mengeluarkan sebuah sihir. Sihir itu berupa sebuah jubah yang ia beri nama Dark Magic, yakni sebuah sihir yang memungkinkan seseorang menjadi seperti bebek. Sal yang mendengar penjelasan Andrea hanya tertawa ringan karena secara umum sihir tersebut bernama Isolation Magic. Singkat cerita, sekelompok petugas keluarga Cooper mendatangi mereka berdua. Di sana mereka ditugaskan untuk menangkap Sal dan Andrea karena sebelumnya telah membunuh petugas lain. Menyaksikan itu, Sal langsung menarik tangan Andrea untuk masuk ke dalam kolam. Lantas mereka menyelam mengikuti aliran arus yang mengarah ke dasar kolam. Namun saat mereka hendak menuju dasar, sesuatu terjadi tanpa mereka sadari. Arus berputar semakin kuat dan membuat mereka terombang-ambing ke dasar. Sal bangun!" panggil Andrea membangunkannya. Di sana nampaknya mereka berdua selamat dan terdampar di tempat yang ada di dasar kolam. Lalu tanpa disadari ternyata Sal sudah memegang kunci roh pedang, yang mana tanpa diduga olehnya kunci tersebut secara otomatis berada di tangannya. Sembari mengamati kondisi sekitar, mereka tak melihat adanya pintu untuk memakai kunci tersebut. Maka dari itu Andrea menyarankan untuk menggunakan sihir pemanggilan. Lantas setelah itu Sal menyerahkan kuncinya kepada Andrea. Kemudian dari kunci tersebut Andrea langsung menggunakan sihir pemanggilan. Ketika Andrea melakukan sihir pemanggilan, Sal merasakan adanya firasat buruk sedang mengintai mereka. Dan benar saja monster-monster yang ada di sana mengalami reaksi karena adanya sihir pemanggilan. Untungnya secara cepat Sal langsung menolong Andrea. Mereka berdua selamat dari serangan monster yang ada di sana. Karena secara tepat Andrea berhasil menggunakan sihirnya dan monster-monster tersebut secara tidak langsung menjadi sebuah pintu. Namun efek dari sihir pemanggilan tampaknya membuat Andrea pingsan. Sal kemudian membawa Andrea ke pojok ruangan. Di sana Sal berniat untuk meninggalkan Andrea. Maka dari itu untuk berjaga-jaga Sal menggunakan invisibility magic kepada Andrea. Sihir tersebut memungkinkan adanya efek samar di tubuh Andrea supaya tidak mudah ditemukan oleh seseorang. Lalu setelah itu dengan niat yang kuat Sal pun bergegas untuk memasuki pintu atau gate yang ada di sana. Beberapa saat kemudian setelah berpindah ruangan, Sal mendapati bahwa ada banyak mayat di ruangan tersebut. Melihat mayat-mayat itu, Sal agak ngeri menyaksikannya. Namun yang menarik di sini adalah jenis kelamin dari mayat-mayat itu semuanya berjenis perempuan. Apalagi jumlah mayat-mayat tersebut sudah sangat menggunung. Di samping itu juga terlihat adanya monster yang akan memakan mayat perempuan terakhir. Namun sebelum monster itu menyantap mayat perempuan tersebut, ia nampaknya menyadari kedatangan Sal. Kemudian monster itu menatap tajam ke arah Sal. Karena sangat jarang sekali monster tersebut kedatangan seorang tamu.
Sebelum melanjutkan cerita, ada satu fakta bahwa Eden Spring memang menjadi sumber air panas di permukaannya untuk sebuah pengobatan. Namun, sisi lain yang ada di dasar Eden Spring adalah tempat pembuangan mayat bagi selir-selir yang dipakai oleh keluarga Cooper. Selain itu, monster yang ada di dasar ini sebenarnya adalah tetua dari keluarga Cooper, atau lebih tepatnya seorang ahli pedang yang menjadi majikannya Griffin saat masih hidup. Namun sosoknya saat ini menjadi monster karena dia menggunakan sihir terlarang supaya keahlian pedangnya tetap terjaga dan tidak sembarangan orang dapat mewarisi keahliannya itu. Lalu selanjutnya cerita berlanjut yang mana Sal hanya bisa mematung melihat tumpukan mayat yang ada di sana. Tiba-tiba secara cepat terjadi reaksi serangan yang menuju ke arahnya. Nampaknya monster itu sudah berada di sampingnya. Di sana monster tersebut menyadari jika Sal memiliki bakat pedang peringkat S. Sekilas Sal menjauh dari monster itu. Ia masih tak menyangka jika bakatnya diketahui dengan sangat mudah hanya dari aromanya. Lalu dari sisi lain, sembari mengeluarkan pedang wujud darah, monster itu mengatakan, "Apa kau Alan Cooper? Anak yang dikatakan terlahir dengan bakat peringkat S. Tapi kau sama sekali tidak terlihat dimanjakan." Lantas sembari melakukan serangan, monster tersebut langsung menduga bahwa Sal adalah anak haram yang datang untuk mengambil warisan. Setelah itu pedang mereka saling beradu. Si monster memberitahu jika dia tidak akan mewariskan keahliannya sebelum Sal dapat membunuhnya. Lalu adu pedang itu nampaknya imbang. Monster tersebut memuji keahlian Sal sebagai keturunannya yang kejam. Namun tak berhenti sampai sana, tebasan kembali dilayangkan. Sal bersiap akan tebasan itu dan pedang mereka beradu dengan sangat cepat. Akan tetapi kali ini Sal menerima serangan telak. Tubuhnya terkoyak oleh pedang musuh. Di sana monster tersebut melontarkan perkataan jika Sal masih terlalu lemah. Namun ada sesuatu yang membuat monster itu terkejut, bahwa tubuh Sal mengalami regenerasi dengan sangat cepat. Di sana monster itu tak menduga jika Griffin yang merupakan monster peliharaannya akan memberikan berkatnya pada Sal. Lalu Sal kembali bangkit. Ia mengeluarkan seluruh kemampuannya, yakni semacam sihir penyegel. Lalu dari sihir itu dengan cepat bereaksi menyegel monster tersebut. Di sana Sal berniat untuk melakukan pengambilan paksa kekuatan dari monster itu. Lalu dengan pedang Perseus, Sal mencoba melancarkan serangan ke jantung monster tersebut. Monster itu nampak sangat terlihat ketakutan. Tapi bohong. Ia tiba-tiba tertawa mengejek Sal dan dengan sangat mudah menghindari serangan Sal. Monster tersebut dari awal nampaknya hanya bermain-main dengan Sal. Setelah itu kembali dengan mode serius. Monster itu mengatakan bahwa permainan telah selesai dan ia tidak akan bermain-main lagi. Secara cepat monster tersebut menggunakan kemampuannya untuk memanggil pasukan darah. Ribuan pasukan darah secara serempak langsung menuju ke arah Sal. Dengan membabi buta dari segala arah, Sal diserang tanpa henti. Sehingga beberapa serangan dari pasukan tersebut berhasil mengenai tubuh Sal. Di sana Sal menyadari bahwa pasukan darah itu sangat kuat. Namun ia tak menyerah dan terus menahan serangan yang bertubi-tubi ke arahnya. Sampai kemudian dengan pedang Perseus ia menggunakan kekuatan pelindung dari pedang tersebut. Sayangnya dengan sangat mudah, hanya dengan sekali sentuh monster itu dapat menghancurkan sihirnya dan secara cepat mencekik leher Sal. Di sana si monster mengatakan bahwa setelah kucing selesai bermain-main dengan tikus, ia akan langsung memakannya. Selain mengatakan itu, monster tersebut juga memberitahu jika aroma darah yang dimiliki oleh Sal tidak asing baginya. Sebab aroma darah itu mirip seperti selir yang sebelumnya dimakan olehnya. Dengan sangat terkejut, Sal menyadari jika selir yang sebelumnya itu mungkin adalah ibunya. Tapi kondisi saat ini memperlihatkan jika Sal berada tepat di ujung mulut monster yang siap menyantapnya. Sampai kemudian Sal teringat kenangan bersama ibunya. Di waktu dulu ibunya selalu menemani.
dan setiap hari ia selalu bermain dengan ibunya. Walau dalam kondisi apapun, ibunya selalu berada di sisinya. Akan tetapi semua itu berubah karena tiba-tiba ibunya memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Semenjak kepergian ibunya, ia selalu dibully oleh anak-anak seusianya. Dilempari batu, dipukul, dan diinjak-injak. Kondisi masa kecilnya begitu memprihatinkan. Ia mengalami trauma karena merasa telah dibuang oleh ibunya. Setelah mengingat semua itu dalam kondisi terdesak saat ini, dan dalam sekejap Sal bangkit, matanya penuh amarah. Lalu dengan cepat meluncurkan serangan tepat di jantung monster tersebut. Dari pedang yang masih menancap itu, si monster menyadari bahwa serangan itu adalah Blood Fist. Yang mana syarat dari serangan itu adalah menggunakan pedang legendaris atau pedang suci. Dan efek dari sihir itu adalah pembakaran dari darah si penggunanya. Namun di sisi lain, sihir tersebut adalah ciptaan dari si monster yang saat ini sepertinya sudah dikuasai oleh Sal. Lalu setelah memberikan serangan tersebut, dampaknya ternyata sangat berpengaruh bagi si lawan. Apalagi saat ini selain terkena serangan dari Sal, monster tersebut kekuatannya juga telah melemah akibat sebelumnya menggunakan kekuatan untuk melepas banyak pasukan darah. Lantas karena itu si monster memutuskan untuk kembali memakan mayat supaya energinya kembali pulih. Akan tetapi dalam kelalaiannya itu Sal tanpa ampun langsung menyerangnya kembali. Serangan itu membuat Sal sekilas teringat kepada ibunya. Kemunculan bayangan ibunya sedikit mengalihkan pandangan Sal. Di antara kesedihan dan kemenangannya telah berhasil balas dendam terhadap monster, nampaknya dalam beberapa saat Sal mematung tak bergerak. Di samping itu, monster tersebut juga masih memiliki kesadaran karena ia belum sepenuhnya mati. Akan tetapi dengan membabi buta, Sal kembali menyerangnya. Ia menyerang seperti orang kesetanan. Dengan rasa sakit yang diterima oleh si monster, ia memohon supaya Sal tidak membunuhnya. Karena ketika ia terbunuh, dirinya akan menjadi roh pedang dan akan menguatkan pedang milik Sal. Dengan alasan kocak itu, Sal tentu saja tak menerima permohonannya. Karena memang dari awal semua itu adalah tujuan Sal supaya mendapat warisan roh pedang. Lalu seketika, kondisi saat ini memperlihatkan bahwa tubuh Sal penuh dengan darah. Adapun darah dari monster tersebut menyatu menjadi sebuah gumpalan roh. Dan dari roh darah itu terjadi reaksi penyerapan ke pedang Perseus milik Sal. Tak hanya itu, kekuatan Sal juga nampak meluap-luap. Namun saat ini satu hal yang mengganggu pikirannya adalah bahwa bayangan tentang ibunya hanyalah imajinasi dan ia saat ini merasa telah menjadi monster yang sangat menyedihkan. Akan tetapi dalam wujud abu-abu, ibunya muncul dan mengatakan bahwa ia bukan monster. Selain itu, ibunya juga berjanji kepada Sal akan selalu berada di sisinya. Tak lama kemudian, Sal menoleh ke arah lain. Lamunannya buyar karena keberadaan Andrea yang datang menyusulnya. Melihat kondisi Sal yang dipenuhi dengan darah, Andrea seketika langsung menggunakan sihir penyembuhan padanya. Namun tatapan Sal membuatnya teringat jika di kehidupan sebelumnya nasib Andrea tak berbeda jauh dengan para selir yang dimakan oleh monster. Maka dari itu, karena ingatan yang mengerikan itu, Sal langsung memeluk Andrea tanpa ragu. Dalam pelukan tersebut, Sal mengatakan bahwa ia tak akan membiarkan Andrea bernasib buruk seperti saat di kehidupan lamanya.